Welcome to our channel. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom dengan kehancuran mutlak di depan mata. Korban dalam jumlah besar berjatuhan. Berikut penyakit yang diakibatkan oleh paparan radioaktif pun berdampak jangka panjang. Namun, tahukah kalian, senjata nuklir modern memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat? Karena itu, invasi Rusia ke Ukraina ataupun konflik antar negara skala global lainnya menimbulkan ketakutan akibat ancaman senjata nuklir yang dapat diluncurkan sewaktu-waktu. Melihat kembali bagaimana kehancuran yang diakibatkan oleh nuklir, data fakta akan hadir dalam rangkuman ledakan senjata nuklir paling dahsyat yang pernah ada. Saat ini Amerika Serikat dan Rusia masing-masing memiliki ribuan senjata nuklir. Dengan Tiongkok, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Korea Utara dan Israel juga memiliki hal yang sama. Tapi benarkah terdapat ledakan lainnya? Bahkan lebih kuat jika dibandingkan pada apa yang menimpa Hiroshima dan Nagasaki. Dokumen dari Departemen Energi AS dan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengungkapkan banyak ledakan yang berenergi tinggi. Meski demikian, ada sejumlah peledak senjata nuklir yang hasil ledakannya tidak pasti, sehingga hanya ledakan yang diketahui hasilnya sajalah yang akan masuk dalam pembahasan. Pertama, pada 30 Oktober 1961, Uni Soviet menjatuhkan senjata nuklir paling kuat yang pernah meledak di Kepulauan Novaya Zemlya, utara lingkaran Arktik. Bom nuklir yang dikenal sebagai Tsar Bomba tersebut menghasilkan ledakan 50 megaton. Sekadar informasi, negeri ledakan bom nuklir dapat dianalogikan dengan bahan peledak kimia konvensional TNT. Namun, satuan TNT yang digunakan adalah kiloton atau 1000 ton dan megaton atau 1 juta ton. Sebagai perbandingan, bom atom Hiroshima dan Nagasaki kira-kira setara dengan 15 kiloton TNT dan 20 kiloton TNT. Sehingga Tsar Bomba ini lebih kuat sekitar 3.300 kali daripada senjata nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, di mana bola api dari ledakan tersebut berdiameter hampir 9,7 km. Selanjutnya, ledakan terbesar kedua terjadi pada 24 Desember 1962. Tepatnya ketika Uni Soviet kembali menjatuhkan nuklir pada lokasi uji coba di Kepulauan Novaya Zemlya. Ledakan yang dihasilkan adalah 24,2 megaton atau sekitar 1.600 kali lebih kuat dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Karena itu adalah senjata nuklir paling kuat kedua, ia tidak mendapatkan julukan yang menarik seperti Tsar Bomba. Hanya ada sebutan Tes 219 yang disematkan kepadanya. Sekaligus uji 219 ini akan menjadi salah satu bom nuklir terakhir yang dijatuhkan dari udara oleh Uni Soviet. Mengingat adanya perjanjian larangan uji pada tahun 1963, meliputi pengujian di atas tanah dan pengujian di masa depan dilakukan di bawah tanah. Pernah pula terjadi pada 5 Agustus 1962, Uni Soviet menjatuhkan 21,1 megaton di atas Kepulauan Novaya Zemlya yang merupakan bagian dari Arktik Rusia tersebut. Ledakan dengan kekuatan 1.400 kali lebih kuat dari yang dijatuhkan di Hiroshima itu lalu diklaim sebagai ledakan terbesar ketiga. Kemudian terdapat ledakan lainnya yang menempati urutan keempat dalam daftar ini, yakni peristiwa dijatuhkannya nuklir 19,1 megaton di atas Kepulauan Novaya Zemlya oleh Uni Soviet pada 25 September 1962, di mana ledakan yang dikenal sebagai Tes 173 tersebut lebih kuat 1.270 kali dari bom Hiroshima. Jika ingin membayangkan bagaimana luar biasanya kekuatan nuklir menghancurkan peradaban, kita bisa berkaca pada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Penampakannya bisa kita pelajari melalui buku sejarah atau melalui internet yang bisa diakses secara luas. Tapi, bagaimana radius ledakan nuklir bisa memengaruhi efek yang terjadi pada manusia? Dikutip dari Science Alert,
Gambaran tersebut bisa diandaikan sebagai berikut. Misal, untuk nuklir ukuran 1 megaton, radiusnya bisa menjangkau hingga 21 km. Adapun dampak yang terjadi adalah kebutaan kilat pada hari yang cerah. Sedangkan radius 85 km mengakibatkan buta sementara pada malam yang cerah. Kemudian bagi mereka yang lebih dekat dengan ledakan nuklir, bisa mengalami luka bakar tingkat pertama yang ringan pada radius 11 km. Sementara luka bakar tingkat 3 atau jenis yang merusak dan melepuhkan jaringan kulit dapat menyerang siapa saja hingga jarak 8 km. Nah, jika 1 megaton saja bisa menjangkau hingga radius 21 km, apa kabar dengan kekuatan ledakan hingga 50 megaton? Bisakah kalian membayangkan itu? Ledakan terkuat berikutnya terjadi pada 1 Maret 1954 setelah Amerika Serikat meledakkan senjata nuklir di Bikini Atoll, Kepulauan Marshall. Ledakan 15 megaton tersebut dikenal dengan nama kode Castle Bravo yang karena diledakkan di permukaan dan bukannya dijatuhkan melalui udara mengakibatkan dampak yang tidak main-main. Hasilnya sekitar 2,5 kali lebih besar dari yang diharapkan dan menyebar sekitar 18.130 km persegi di Pasifik. Kejadian ini membuat penduduk Kepulauan Marshall, personel militer AS, dan awak kapal pukat nelayan Jepang terpapar radiasi tingkat tinggi. Data ini berdasar pada sebuah artikel yang diterbitkan tahun 2017 oleh Atomic Heritage Foundation. Beberapa penduduk harus dievakuasi dan penduduk Kepulauan Marshall menderita tingkat kanker yang tinggi. Tes Castle Bravo dan kerusakan yang terjadi pada penduduk akhirnya memicu protes global terhadap pengujian bom nuklir. Dalam dekade mendatang, pemerintah AS membayar kompensasi kepada penduduk pulau. Pun pensiunan personel militer AS Amerika meluncurkan kasus terhadap pemerintah pada tahun 1984, menuduh bahwa pemerintah Amerika telah meremehkan bahaya radiasi. Namun, pada 5 Mei 1954, senjata nuklir lainnya diledakkan di sebuah tongkang di samping Bikini Atoll, dikenal sebagai tes Castle Yankee. Ledakan yang dimaksud sebesar 13,5 megaton atau 900 kali lebih kuat daripada kasus Hiroshima. Bikini Atoll sendiri merupakan terumbu karang yang mengelilingi laguna. Sebelum uji coba nuklir, orang-orang tinggal di atol. Akan tetapi, populasi telah dihapus sebelum tes dan mereka tidak pernah dapat kembali karena atol masih terkontaminasi dengan sisa-sisa dari kejatuhan radioaktif. Ledakan terkuat ketujuh terjadi ketika Uni Soviet menjatuhkan bom 12,5 megaton di Kepulauan Novaya Zemlya pada 23 Oktober 1961. Sekadar mengingatkan, ledakan yang dinamai tes 123 ini merupakan awal dari sesar bomba yang akan dijatuhkan di area yang sama sepekan kemudian. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1996 di jurnal Polar Geography, kepulauan ini memiliki populasi kecil yang menghuninya sebelum uji coba nuklir. Kemudian terkuat ke-8 adalah ledakan nuklir 11 megaton yang dikenal dengan nama Sandy Castle Romeo. Parahnya, tes tersebut dilakukan hanya beberapa pekan setelah tes Castle Bravo dilakukan. Kita baru saja membahasnya, ini adalah ledakan di Kepulauan Marshall yang memicu protes global terhadap pengujian bom nuklir. Terakhir pada 1 November 1952, EV Mike atau Mike menjadi senjata termonuklir pertama yang diledakkan sepenuhnya. Ledakan 10,4 megaton dihasilkan atau sekitar 690 kali ukuran bom Hiroshima. Aksi peledakan tersebut terjadi di permukaan atol Enwithal di Kepulauan Marshall. Bersamaan dengan itu, Perang Korea sedang berkecamuk dan perlombaan senjata nuklir telah berkembang antara AS dan Uni Soviet. Pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa senjata nuklir adalah nyata dan keberadaannya merupakan sebuah ancaman. Karena efek yang dihasilkan sangat berbahaya, senjata nuklir ini kerap disebut sebagai pemusnah massal. Bagaimanapun,
Sejumlah negara berambisi untuk memiliki, mempertahankan, ataupun mengembangkan senjata nuklir. Jadi, mengapa senjata ini terus dikembangkan meski keberadaannya berdampak buruk dan jangka panjang?